Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Najun Nur Amani dengan NIM 210501110020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Mega Normaning Tias, SEMSC. Adapun pembahasan pada materi di sini yaitu perkembangan usaha kecil dan koperasi. Baik, memasuki materi pembahasan. Yang pertama adalah pengertian usaha kecil, menengah, dan koperasi. Kedua, perkembangan UMKM dan koperasi di Indonesia. Tiga, keunggulan dan peluang pengembangan. Empat, ciri spesifik UMKM sebagai organisasi ekonomi atau bisnis. Lima, kelemahan dan hambatan. Enam, contoh UKM di Malang. Memasuki materi pertama yaitu mengenai pengertian usaha kecil, menengah, dan koperasi. Pengertian usaha kecil menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan di bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pengertian koperasi. Istilah koperasi berasal dari bahasa asing, cooperation. Co berarti bersama, operation berarti usaha, koperasi berarti usaha bersama. Misalnya koperasi unit desa, KUD, artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa. Koperasi karyawan artinya usaha bersama para karyawan. Adapun pengertian lebih lanjut mengenai usaha kecil yaitu adalah usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar rupiah per tahun, serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Lalu pengertian usaha menengah menurut Impres nomor 5 tahun 1998 adalah usaha yang bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari 200 juta rupiah sampai dengan paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta dapat menerima kredit dari bank sebesar 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Selanjutnya, pengertian koperasi lebih lanjut. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Memasuki materi pembahasan yang kedua yaitu perkembangan UMKM dan koperasi di Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia sejak tahun 2010. Membaca data yang ditunjukkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM secara keseluruhan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik seiring berganti tahun. Misalnya pada tahun 2010, total jumlah unit UMKM sebanyak 52.769.426. Lalu dalam pemberitaan terakhir, jumlah tersebut sudah mencapai angka 63 juta. Berdasarkan situs depkop.go.id, berikut data perkembangan UMKM di Indonesia berdasarkan jumlah unit dan jumlah PDB dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Secara persentase, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Dengan data ini, dapat disimpulkan jika UMKM memiliki peran besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi tanah air. Selanjutnya, perkembangan koperasi di Indonesia. Sejarahnya di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Arya Wiratmadja, yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh Dewald van Westerhout,
pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah berkata, "Bukan koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang koperasi." Selanjutnya, jumlah koperasi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, sebanyak 212.135 koperasi menghimpun sekitar 37,9 juta anggota. Meski demikian, pertumbuhan tersebut perlu dicermati karena tren persentase jumlah koperasi yang aktif stagnan di kisaran 70% saja. Memasuki materi pembahasan yang ketiga, yaitu keunggulan dan peluang pengembangan. Keunggulan kooperatif terhadap usaha besar. Yang pertama, dilihat dari sisi permodalan. Pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha yang relatif kecil dibanding usaha besar. Yang kedua, motivasi usaha kecil akan lebih besar, mengingat hidup matinya tergantung kepada usaha satu-satunya. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan dengan pola permintaan pasar, bahkan sanggup melayani selera perorangan. Yang keempat, merupakan tipe usaha yang cocok untuk proyek perintisan. 5. Gestation periode pendek sehingga quick yielding walaupun belum tentu high yielding. Yang keenam, perdagangan bebas telah memberikan peluang kepada para pengusaha di dalam negeri untuk dapat menjual produknya ke luar negeri. Selanjutnya, materi pembahasan yang keempat, yaitu ciri spesifik UMKM sebagai organisasi ekonomi atau bisnis. Ciri spesifik UMKM sebagai organisasi ekonomi atau bisnis ada 13. Yang pertama yaitu struktur ekonomi organisasi sangat sederhana. Yang kedua, mempunyai karakter khas. 3. Tanpa elaborasi. 4. Tanpa staf yang berlebihan. 5. Pembagian kerja yang berlebihan. 6. Pembagian kerja yang lentur. 7. Memiliki hierarki manajemen yang kecil. 8. Sedikit aktivitas yang diformalkan. 9. Sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan. 10. Jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan. 11. Jumlah karyawan sedikit. 12. Pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan. Dan yang terakhir 13. Sistem akuntansi kurang baik. Biasanya bahkan tidak memiliki pembukuan. Selanjutnya materi pembahasan yang kelima, mengenai kelemahan dan hambatan. Kelemahan dan hambatan sebagai pelaku ekonomi UKM masih menghadapi kendala struktural kondisional secara internal, seperti struktur permodalan yang relatif lemah dan juga dalam mengakses ke sumber-sumber permodalan yang seringkali terbentur masalah kendala agunan atau collateral sebagai salah satu syarat perolehan kredit. Yang pertama, keterampilan teknis rendah dan teknologi produksi sederhana. Kedua, pekerja pada umumnya adalah keluarga. 3. Dalam manajemen tidak ada spesialisasi, bahkan seringkali pemilik menangani sendiri. 4. Lemah dalam administrasi keuangan. 5. Banyak biaya di luar pengendalian. 6. Kesulitan memperoleh izin usaha. 7. Belum adanya atau kurangnya perlindungan terhadap usaha kecil. 8. Kesulitan memperoleh kredit. 9. Menurunnya investasi dan perdagangan ke Indonesia.
Selanjutnya memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu contoh UKM di Malang. Jadi di Malang terdapat UKM yang bernama Hello Banana. Hello Banana ini merupakan salah satu usaha kecil menengah yang berada di Kota Malang berdasarkan sumber dari ukmmalang.com. Hello Banana menjual makanan yaitu banana cake, cocok sebagai makanan penutup karena rasanya lebih manis, aroma khas pisang dan kelembutannya bisa jadi pilihan untuk segala acara. Adapun sosial media yang dapat dihubungi yaitu Instagram @hello_banana08 dan nomor WhatsApp 0812 3228 9924. Jadi kesimpulan dari video kali ini, usaha kecil menengah atau UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Dan koperasi adalah kerjasama, suatu badan usaha yaitu organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.